Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ahmad Aprideni Kurniawan, mahasiswa pendidikan matematika kelas Indralaya Universitas Sriwijaya, eh, ingin memaparkan sebuah materi dari matematika diskrit mengenai aktivitas sistematik listing and counting untuk kelas 6 sampai 8, di mana sebelumnya kami sudah membuat alat peraga berupa diagram pen yang submateri dari himpunan yang berada di kelas 7. Nah, jadi di sini akan ada aktivitas sistematik listing and counting mengenai alat peraga dari diagram pen yang telah kami buat. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kita akan memaparkan pada sesi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Aprideni Kurniawan, kemudian dengan dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu Profesor Dr. Zulkardi MIKOM MSC, Dr. Merian Sumayega SPD MSC, dan Ibu Ruth Helen Simarmata MP Mat MPD. Nah, di sini kita tahu listing and counting itu terdiri dari kata listing and counting. Nah, listing berarti menyortir, mengurutkan, menyusun, menata, mengelompokkan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang teratur. Sedangkan untuk counting atau berhitung ya, berarti menghitung, mencari angka, dan menentukan jawabannya. Nah, pengelompokan ini bisa dibagi berdasarkan ciri-ciri pada benda, misalkan warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam proses menghitung, anak pada saat ini atau peserta didik pada saat ini akan menghitung jumlah benda berdasarkan pengelompokan. Tetapi dalam konteks ini karena kita berada di kelas 7 ya, grade 6 sampai 8, kemudian alat peraga yang dibuat itu berupa diagram pen, listing and countingnya itu berupa angka gitu ya, berupa angka. Untuk lebih jelasnya, pengumpulan dan penghitungan data sistematis adalah proses memilah dan menghitung secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, pada anak kelas 6 SD hingga 8 SMP itu mulai mengenal tuh mengelompokkan dan berhitung secara abstrak. Jadi, dalam pembelajaran matematika em, sistematis, listing and counting, itu kita akan berhitung secara sistematis sesuai dengan standar proses pembelajaran yang berlaku pada saat ini. Nah, standar proses pembelajaran yang berlaku itu ada 5. Yang pertama, problem solving, kemudian reasoning and proof, atau pembuktian. Yang ketiga, communication, atau komunikasi. Yang keempat, connection. Yang kelima, representation, atau merepresentasikan sesuatu. Nah, jadi dari kelima ini mencakup dari standar proses pembelajaran, kemudian dirumuskan menjadi suatu aktivitas. Jadi aktivitasnya ini diharapkan seluruh peserta didik dari kelas 6 sampai 8 itu mewakili, menganalisis, dan memecahkan masalah perhitungan yang melibatkan atau tidak melibatkan penataan, atau tidak melibatkan ataupun melibatkan pengulangan. Kemudian yang kedua, memahami dan menerapkan prinsip penambahan dan perkalian dalam penghitungan dan menggambarkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan aljabar. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah perhitungan dengan diagram pen dan menggunakan aljabar untuk menggambarkan hubungan yang ditunjukkan dari sebuah diagram pen. Nah, dari ketiga aspek ini, kami menyusun sebuah alat peraga berupa diagram pen di mana dari diagram pen itu dibuatkan kartu. Kartunya ini berupa angka dari 0 sampai 9, kemudian variabel X, Y, Z, kemudian kartu operasi, tanda operasi berupa tambah, kurang, kali, dan bagi. Di mana di sini inti dari listing and countingnya, peserta didik itu ketika diagram pennya, pada diagram pen yang telah dibuat pada alat peraga, peserta didik
meletakkan kartu-kartu ini sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke sesi aktivitas peserta didik. Nah, aktivitas peserta didik kira-kira bagaimana? Jadi untuk aktivitasnya itu pertama ada alat peraga berupa diagram pen. Jadi di sini berupa styrofoam bisa, papan bisa. Kebetulan kemarin kami membuatnya dari styrofoam, kemudian digambarkan dua kurva merupakan representasi dari diagram pen ya. Ada himpunan semesta, kemudian ada himpunan A, kemudian himpunan B. Kemudian peserta didik itu dengan dibimbing guru, guru akan mengajukan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita akan membuat ilustrasi masalah. Nah, masalah ini akan disajikan dalam bentuk diagram pen. Nah, ilustrasi dari permasalahan ini, peserta didik akan mengeksekusinya ke dalam bentuk bilangan ataupun simbol operasi bilangan ataupun variabel berupa kartu-kartu tadi yang telah dibuat kemudian ditempelkan atau diletakkan kepada kurva yang sesuai dengan aturan dari diagram pen. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal mudah, sedang, dan sulit. Ini bedakan menjadi tiga ya. Ada soal dengan tingkatan yang mudah, kemudian tingkatan yang sedang, kemudian tingkatan yang sulit. Untuk soal yang mudah, ini ada disajikan sebuah permasalahan. Jadi guru menyampaikan sebuah permasalahan kepada peserta didik. Jadi di sini dalam konteks minat dan bakat di SMP Nusa Jaya, Wakakesiswaan mengelompokkan peserta didik yang bisa memainkan alat musik tradisional. Adapun alat musik tradisional yang akan dilombakan adalah alat musik angklung dan kolintang. Jadi di sini ada alat musik angklung dan kolintang gitu ya. Kemudian setelah mendata, Wakakesiswaan mendapati bahwa peserta didik yang yang menyukai angklung atau yang bisa memainkan angklung itu berjumlah 48 orang dan yang bisa memainkan kolintang itu berjumlah 72 orang. Serta ada peserta didik yang dapat memainkan kolintang dan angklung yaitu berjumlah 15 orang. Nah, dari sini kita akan menuliskan dulu informasi-informasi apa saja yang dapat kita petik dari soal atau permasalahan di atas. Nah, kita misalkan A itu adalah sebuah himpunan. Himpunan ini adalah himpunan yang memuat peserta didik yang dapat memainkan angklung. Jadi, A itu peserta didik yang dapat memainkan angklung. Jadi, jumlah A atau NA itu ada 48 orang siswa. Kemudian B berarti yang bisa memainkan kolintang ya, dengan jumlah 72 orang. Sedangkan katanya ada yang dapat memainkan keduanya, artinya itu berupa irisan A iris B, yaitu peserta didik dapat memainkan angklung dan kolintang gitu. Jadi ada angklung sama kolintang gitu ya. Kemudian ada kolintang dan angklung atau A iris B. Nah, next. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam diagram pen gitu, merepresentasikannya ke dalam diagram pen ya. Jadi diberikan bilangan 1 sampai 10 atau mohon maaf maksud saya 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9 itu ada kesalahan. 0 sampai 9 berupa kartu yang dicetak dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian ada variabel X, Y, Z, kemudian ada positif dan negatif. Nah, siswa harus meletakkan angka 4 dan 8 katanya pada lingkaran A atau pada kurva tertutup A ini. Kenapa 4 8? Karena tadi kita tahu kalau siswa A ini adalah mewakili dari peserta didik yang bisa memainkan angklung. Nah, makanya 4 sama 8 gitu. Jadi 4 ditempel pada kurva A gitu. Kemudian 8 juga pada kurva A. Sehingga di sini ada 48 kan. Kemudian harus meletakkan angka 7 dan 2 pada kurva B. 7 dan 2 karena tadi yang suka kolintang itu 72 gitu kan. 7 2. Begitupun pada irisannya. Jadi pada irisan ini tadi ada 15 berarti bisa 1 dan 5. Nah, bisa juga kalau misalkan
peserta didiknya mau menggunakan simbol operasi itu diperbolehkan. Kita lanjut, berarti dari sini kita dapati bentuknya itu nanti gini kan, representasi diagram pen yang memiliki nilai yang benar. Jadi di himpunan A itu ada 48, A iris B 15, kemudian DB 72. Dengan peserta didik diarahkan menyusun kartu-kartu tadi dan ditempelkan pada alat peraga yang telah dibuat. Nah, karena kita sudah membahas soal mudah, kita lanjut ke level yang selanjutnya, yaitu level soal sedang. Ya. Nah, di sini guru memberikan permasalahan pada kontes minat bakat SMP Nusa Jaya, berarti SMP Nusa Jaya lagi, sebanyak 120 siswa diarahkan mengikuti kontes. Setelah dibuka pendaftaran, didapati paling banyak peserta didik mengikuti seleksi dua cabang olahraga pada pencak silat. Jadi olahraga pencak silat ada dua cabang dengan kategori tanding dan seni. Dari data tersebut, ada 93 peserta didik yang ikut kategori tanding atau cabang tanding. Kemudian 32 peserta didik mengikuti cabang seni. Jadi ini ada informasi ya, 93 katanya untuk cabang tanding, kemudian 32 untuk seni. Tetapi 8 orang ya tidak mengikuti keduanya. Ini ada keterangan katanya karena ikut dalam minat bakat musik tradisional pada soal muda sebelumnya ya. Berdasarkan soal di atas, kita akan merepresentasikan bilangan yang menyusun pada alat peraga yang telah guru buat itu yang telah dibuat. Jadi dari sini kita akan menyusun bilangan-bilangan apa yang akan ditempelkan pada diagram pen. Jadi kita akan menuliskan dulu informasi-informasi yang terdapat pada soal. Katanya misalnya banyaknya siswa yang ikut dua cabang tanding dan seni, berarti A irisan B ya, dengan misalkan A-nya itu untuk kategori tanding, kemudian seni itu yang B gitu, misalkan B. Kita asumsikan sebagai variabel X. Boleh nggak misalkan siswanya itu atau peserta didiknya itu mau dengan variabel Y atau Z. Nah, itu sangat diperbolehkan karena menyesuaikan dari variabel-variabel yang telah kita buat pada alat peraga. Jadi masalah variabel, masalah simbol atau penamaan itu boleh disesuaikan ya, sesuai dengan kesepakatan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa banyak siswa yang mengikuti cabang tanding itu ada 93 dikurang X siswa. Kemudian yang mengikuti cabang seni 32 min X siswa. Kemudian yang tidak mengikuti keduanya ada 8 orang siswa. Sehingga dari informasi tadi kita dapat menyusun mengenai listing and counting ya, listing and counting pada diagram pen, yaitu kita buatkan seperti biasa, ada kurva tertutup A, kemudian B, kemudian ada irisan antara A dan B. Siswa harus meletakkan angka 9, 3, operasi kurang, dan variabel X. Karena tadi kita tahu katanya itu 39 min X gitu ya. Jadi 3 diletakkan di A, kemudian 9, kemudian min, kemudian X. Itu. Kemudian siswa harus meletakkan angka 3, 2 pada operasi kemudian operasi kurang dan variabel X karena tadi ada 32 min X. Jadi di sini tadi 93 ya, bukan 39. 93 kurang X, kemudian di sini 32 kurang X, pada yang B itu 32 kurang X, kemudian pada irisannya itu kita taruh X karena tadi kita nggak tahu ya, kita misalkan X, kan kita nggak tahu berapa siswa yang menyukai atau ikut keduanya karena tidak ada informasi pada soal. Tetapi ada yang di luar diagram, di luar ini ya, di luar kurva ini ya, bukan di luar diagram, di luar kurva ini, yaitu yang tidak ikuti keduanya atau komplement dari A dan B yaitu ada 8. Berarti nanti di luarnya ini boleh ditempelkan 8 gitu ya. Di sini 8 itu ditaruh di sini boleh gitu. Nah, kira-kira begitu untuk permasalahan level sedang. Jadi kalau kita lihat kan di sini begini ya jadinya ya. Nah, di sini ada semestanya, jangan lupa semestanya 120 tadi. Jadi 120 juga ditempel pada
diagram pen yang telah dibuat. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal level sulit, karena kita tadi sudah membahas level mudah dan level sedang, jadi kita masuk ke level sulit. Di sini katanya berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa SMP Nusa Jaya yang diisi oleh 67 peserta didik. Jadi ada 67 yang mengisi angket, berarti ini semestanya ya. 67 itu semestanya, NS berarti ya. NS, kita langsung buat biar tidak bingung gitu. Kemudian ada mengenai platform sosial media yang diinstal pada perangkat HP peserta didik. Dari angket tersebut ada 36 yang menginstal WA gitu ya. Berarti misalkan yang menginstal WA itu kita ibaratkan atau kita asumsikan atau kita misalkan menjadi A, himpunan A gitu ya. Berarti NA-nya itu sama dengan 36, sama dengan 36. Kemudian ada 43 peserta didik yang menyukai atau yang menginstal ya, maksudnya yang menginstal Instagram. Jadi misalkan Instagram ini itu kita misalkan NB, berarti NB-nya sama dengan 38. Gitu, sama dengan 38. Kemudian kalau yang bukan, mohon maaf, maksud saya 43 ya. 43 yang menginstal Instagram, berarti NB-nya yang 43. Kita hapus dulu biar tidak bingung. Nih, 36 ini tadi N NA gitu ya. 36-nya NA. 36-nya NA. Kemudian ini NB 43 karena 43 yang menginstal Instagram. Nah, kalau kita misalkan yang menginstal TikTok itu NC, himpunan C, berarti NC-nya yang sama dengan 38. Kira-kira begitu. Nah, tapi di sini ada informasi tambahan. 27 peserta didik menginstal WhatsApp dan Instagram, berarti A, Iris, B. Kemudian yang 23 peserta didik menginstal WhatsApp dan TikTok, berarti A, Iris, C. Kemudian 28 peserta didik menginstal Instagram dan TikTok, berarti ini N, A, N, A, N, B, Iris, C gitu ya. Kemudian 16 peserta didik tidak menginstal keduanya, berarti ini N, buka kurung, gitu ya, A, Iris B, Iris C, itu kemudian komplement, karena dia di luar dari ketiganya gitu ya, sama dengan 16. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, kita akan merepresentasikan pada diagram pen. Nah, agar lebih rapi, jadi kita informasi-informasi yang telah kita kumpulkan tadi, kita rapikan ya. Jadi rapi, bentuk rapinya begini gitu ya. Jadi ada semestanya 67 siswa, kemudian NA 36 siswa yang menginstal WhatsApp tadi ya, NB 43 siswa, kemudian NC 38, NA Iris B 27, NA Iris C 23, NB Iris C 28, dan NA Iris B Iris C komplement sama dengan 16. Nah, yang membedakan permasalahan ini dari permasalahan level mudah dan sedang, di sini ada 3 himpunan. Berarti dari 3 himpunan ini akan dibuatkan tiga tiga kurva tertutup ya. Jadi ada 3, kemudian irisannya juga ada yang 3 gitu ya, beririsan 3. Jadi bentuk pengembangan dari alat peraga yang telah dibuat itu bisa kita jadikan bentuknya itu berupa 3 himpunan. Nah, di sini kita akan menentukan dulu kira-kira untuk mengisi kurva C itu bagaimana, gitu kan. Nah, caranya ini ada 38 karena NC itu sama dengan 38 ya. Dikurang 23 dikurang X. Dari mana 23? Karena A iris C itu 23 dikurang X, kemudian dikurangkan lagi sama X, dikurangkan dengan 28X, sehingga menggunakan operasi biasa itu kita akan mendapatkan C ini X min 6. Nah, X min 6 lah yang nantinya akan dituangkan di diagram pennya yang akan kita listing and counting ya di diagram pen. Kemudian yang B
itu ada 43 sama seperti tadi, 43 dikurang 27 karena A iris B dikurang X, kemudian dikurangkan dengan X, kemudian dikurang 28 kurang X, itu nanti sama dengan X min 5. Nah, ini materinya nanti lebih jelasnya di himpunan ya, di himpunan cara kita untuk menghitung kira-kira berapa jumlah dari X ini, berapa X-nya gitu kan kalau himpunan. Tapi karena di sini kita fokusnya di listing and counting-nya, kita hanya membuatnya sebatas ini gitu. Kemudian untuk A itu sama dengan 36 dikurang 27 min X karena A iris B 27 dikurang X, kemudian dikurang 23 min X sama dengan X min 7. Nah, jawabannya kenapa bisa dikurang-kurang begitu ya? Maksudnya kenapa dari mana kurang-kurang itu? Ialah nantinya kita melihatnya pada diagram pen ini, gitu kan? Nah, karena di sini ketiga-tiganya itu yang ketiga-tiganya tadi kita tidak tahu, jadi disimbolkan dengan X gitu ya. Kemudian hasil dari yang di sini berarti itu dikurangkan, kira-kira begitu. Karena kita fokusnya pada listingnya, jadi kita akan eh, menuliskan apa yang telah kita dapatkan dari sini tadi ya. Berarti pada X, pada yang A, itu siswa harus meletakkan variabel X, kemudian operasi negatif, kemudian angka 7. Gitu ya, pada A. Karena tadi kita dapat X min 7 gitu ya. Kemudian pada B, itu X min 5, berarti X min 5. Nah, ini kan X-nya ada dua ya. Jadi, guru yang menyiapkan alat peraga atau siswa yang telah membuat alat peraga ya, tergantung. Jadi misalkan mau ke aktivitas itu diperhatikan jumlah rangkap kartunya, karena kalau misalkan cuma satu rangkap itu tidak akan bisa kita eh, membuat representasi dari masalah ini karena X-nya itu dibutuhkan dua kan, dua malah tiga gitu ya. Tuh. Kemudian siswa harus meletakkan variabel X, kemudian operasi min, kemudian angka 6 pada set C, ya, pada kurva tertutup C. Gitu. Oh, ini ada yang kurang, C-nya di sini. C gitu. Tuh, ini A, B, C. Gitu. Jadi di sini ada X min 6. Kemudian di sini itu X min 7. Kemudian di sini tadi ada X min 5. Nah, ini tadi irisan A ini diketahui pada ini ya, pada informasi soal ada A iris B, kemudian ini A iris C gini ya, di sini A iris C, kemudian yang di sini tadi B iris C, berarti ini A iris B iris C. Sedangkan yang komplement yang di luar tadi ada kan tadi informasi yang di luar berarti di sini karena dia komplement di luar. Itu. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan siswa harus meletakkan angka 28 operasi min dan variabel X pada himpunan B irisan C. Ya. Kemudian 27 min X pada irisan B, irisan A dan B maksud saya. Kemudian meletakkan variabel X pada irisan A, iris B, iris C. Kemudian meletakkan angka 1 dan 6 di luar diagram karena ini komplement tadi A, iris C, A, iris B, iris C komplement. Kemudian siswa juga harus meletakkan 6, 7 pada himpunan semesta. Nah, himpunan semestanya jangan sampai kelewatan. Jadi kira-kira bentuknya itu akan seperti ini. Kita rapikan dulu, hapus tulisan yang telah dibuat tadi. Nah, jadi gitu. Jadi dari ini bentuk awal ya, bentuk awal diagram pen yang pada peraga, kemudian ini yang sudah sesuai dengan informasi pada soal representasinya. Jadi X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rangkap kartu. Gitu. Jadi X ditaruh di sini, kemudian operasi min, kemudian operasi 7. Kemudian dan seterusnya. Gitu. Oke, kita bersihkan papannya. Ya, sebentar. Clear file. Oke. Nah, jadi
Kira-kira seperti itulah paparan mengenai listing and counting untuk materi diagram pen, materi himpunan, kemudian merepresentasikan himpunan ke dalam diagram pen. Jadi ada soal mudah, sedang, sulit dari permasalahan itu, peserta didik akan melakukan aktivitas listing and counting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Matematika Diskrit. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada penonton yang telah menonton video ini di kanal channel YouTube. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.